Mungkin banyak sekali, saya yakin yang jawabannya mungkin either low fat atau fat free. But unfortunately, sayangnya menurut jurnal, lemak susu itu atau susu yang full fat, susu yang fresh milk itu justru yang paling baik. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita 3H, Hidup Happy Healthy. Dan kali ini saya sendiri akan bahas mengenai mana yang lebih baik, susu sapi atau susu vegan. Simak setelah yang satu ini. Bekatul beras merah merupakan solusi kolesterol alami dan terbuat dari bahan herbal. Ingat kolesterol, ingat Bekatul beras merah. Dapatkan hanya di boxsehat.com. Oke, jadi kali ini saya akan bahas mana yang lebih baik antara susu sapi dan susu vegan. Ini juga biasanya juga disebut susu nabati atau juga seringkali disebut plant-based milk gitu. Jadi macam-macam namanya. Dan sebenarnya ini bukan suatu topik atau permasalahan yang baru, tapi akhir-akhir ini saya sering juga banyak diminta media untuk sharing pendapat saya mengenai susu sapi dan susu vegan ini, plant-based ini, mana yang lebih baik. Oke, jadi kita mulai bahas dari susu sapi dulu. Mungkin kalau kalian sering dengar di media-media atau mungkin baca di beberapa referensi gitu ya, sosial media dan lain-lain, kali ini mungkin saya akan jelaskan dari sudut pandang atau perspektif yang berbeda. Jadi mulai dari susu sapi, yang paling sering dibahas awalnya adalah mengenai berapa kalorinya atau apa aja isinya. Jadi susu sapi itu satu cupnya, satu cangkirnya ini, dan ini adalah susu sapi yang murni ya, yang tanpa tambahan gula, tanpa tambahan flavoring atau rasa-rasa ya. Jadi ini literally fresh milk. Kandungannya satu cangkir itu totalnya adalah 259 kalori dengan komposisi 12 gram karbohidrat, jadi C ini karbohidrat ya, stand of karbohidrat, 8 gram protein, dan 8 gram fat, lemak. Sebagian besar lemaknya adalah lemak jenuh, ya itu sekitar 60%, kemudian 30%-nya adalah lemak tak jenuh ganda, dan sekitar 10%-nya adalah lemak tak jenuh tunggal. Itu kurang lebihnya seperti itu. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya kalau kita bicara mengenai susu sapi itu adalah tinggi kalsium. Ya, ini kan yang sering kali banyak juga digaungkan. Apa sih kelebihannya susu sapi? Susu sapi itu memang sumber kalsium yang cukup tinggi, dan ini dapat diserap cukup baik oleh tubuh kita. Kemudian kelebihannya apa lagi? Tinggi protein ya. Jadi satu cangkirnya ini 8 gram proteinnya, termasuk cukup tinggi ya untuk ukuran makanan, untuk ukuran dietary protein. Kemudian kekurangannya apa? Nah, ini kan masalahnya. Susu sapi mungkin kalau sebetulnya cukup lama banyak dibahas, susu sapi ini bukan untuk susu manusia. Buat sobat sehat yang pernah dengar mungkin bisa komen di bawah ini. Oke, jadi kali ini saya akan bahas dari sudut pandang medis mengenai apa sih kekurangan dari susu sapi ini. Yang pertama, banyak orang yang mengalami alergi. Dan ketika kita berbicara mengenai alergi, ini sangat erat kaitannya dengan protein. Ya, jadi karena alergi itu adalah reaksi hipersensitivitas yang berikatan dengan protein. Protein di dalam hal ini adalah protein susu. Ya, nah protein susu sendiri itu ada dua macam. Yang pertama adalah kasein. Ya, yang kedua adalah whey. Nah, buat orang-orang yang suka olahraga mungkin lebih familiar dengan istilah whey protein. Nah, whey dan kasein pun ini juga ada beberapa jenis. Biasanya ini yang saya sering bahas adalah kaseinnya itu ada jenis A1 dan A2. A1 sifatnya lebih inflamatori, lebih mudah menyebabkan masalah peradangan, terutama di bagian pencernaan, di digestive organ ya, jadi organ-organ pencernaan kita, lambung, usus dan lain-lain. Dan A2 ini yang saya lebih rekomendasikan karena sifatnya lebih less inflammatory, jadi dia lebih tidak menyebabkan peradangan. Ini lebih baik untuk dari kaseinnya. Kemudian kalau kita berbicara mengenai whey pun juga ada beberapa macam. Ada concentrate, isolate, hydrolyze. Ini tergantung dari jenisnya, prosesnya seperti apa. Nah, kalau kita berbicara mengenai whey ini, sebetulnya whey ini pun juga sangat tinggi proteinnya gitu ya. Dalam arti ini juga bisa menyebabkan alergi untuk beberapa orang, tapi biasanya yang isolate ini lebih
tend to lebih sedikit orang-orang yang mengalami alergi dengan konsumsi yang isolate. Kalau yang concentrate mungkin lebih banyak yang merasa atau experience alerginya gitu. Jadi isolate relatif lebih aman untuk orang-orang yang sering punya masalah alergi susu. Kemudian masalah kedua selain alergi. Nah, ini adalah intoleransi. Intoleransi itu berbeda dengan alergi gitu ya. Alergi itu reaksi hipersensitivitas yang melibatkan imunoglobulin, biasanya IgE gitu. Sedangkan intoleransi itu adalah ketidakmampuan pencernaan kita ya, bukan hanya pencernaan tapi ini kaitannya dengan pencernaan ya. Intoleransi adalah suatu kondisi di mana kita tidak bisa mentoleransi, makanya namanya intoleransi gitu. Nah, intoleransi ini biasanya tidak muncul langsung ketika mulai dari kecil. Biasanya berangsur-angsur ketika orang itu dewasa dan disebabkan karena multifaktorial, karena banyak hal. Contoh yang paling sering yang saya dapatkan dari pasien-pasien yang selama ini bilang intoleransi laktosa, itu biasanya karena mereka konsumsinya berlebihan. Dan yang dikonsumsi adalah dairy product atau produk susu. Dairy product itu jadi produk susu dan turunannya ya. Yang dikonsumsi itu adalah produk susu yang kurang baik. Jadi yang mungkin kalau kita bilang susu adalah susu yang bukan yang A2. Jadi yang sering menginflame, membuat peradangan di pencernaannya gitu. Ini kalau dikonsumsi terus-terusan akan membuat suatu masalah nantinya, mungkin ketika usianya sudah semakin tua ya, dia akan mengalami intoleransi, di mana dalam arti pencernaannya sudah tidak mampu lagi, sudah resisten gitu. Kemudian juga berkurangnya enzim laktase, itu juga salah dua, ya bukan salah satu. Salah dua penyebab kenapa banyak orang yang mengalami intoleransi laktosa, karena untuk mencerna laktosa atau gula yang ada dalam susu. By the way, laktosa itu adalah gulanya susu, ya. Gula natural yang terkandung dalam susu itu disebut laktosa gitu ya. Jadi laktosa itu adalah sugar milk gitu istilahnya kalau saya bilangnya. Nah, jadi untuk mencerna laktosa itu kita membutuhkan enzim yang namanya laktase, dan laktase itu seiring kita bertambahnya usia itu akan menurun gitu. Apalagi dengan orang-orang yang punya pola hidup yang kurang sehat. Kalau kita bicara mengenai apa aja dok yang mengandung laktosa, laktosa itu pada umumnya terkandung dalam susu, ya, beberapa jenis keju, terutama proses cheese, keju olahan, kemudian yogurt. Nah, keju memang tidak semuanya mengandung laktosa, ada beberapa yang dia juga lactose free atau very minimum lactose. Contohnya adalah keju-keju yang keras gitu, atau yang aged cheese gitu ya, keju-keju yang udah yang konsistensinya, teksturnya itu keras. Keju cheddar, keju Swiss, parmesan, itu dia kandungan laktosanya minim dibanding keju seperti cottage cheese, ricotta cheese, itu dia kandungan laktosanya lebih tinggi. Yogurt itu sebetulnya juga kalau kita compare dengan susu, biasanya kandungan laktosanya lebih rendah karena ada proses fermentasi dari bakteri. Yang terakhir adalah lemak. Nah, lemak ini sebetulnya bukan kekurangan dari susu, tapi ingin saya bahas di sini. Karena apa? Karena ini yang selama ini banyak terjadi misconception. Jadi, banyak terjadi salah konsep, salah persepsi mengenai fat atau kandungan lemak yang terdapat dalam susu. Menurut sobat saya di sini, kalau kita berbicara mengenai fat atau lemak dari susu, mana yang lebih baik? Yang full fat, yang fresh milk, ya, yang low fat, susu rendah lemak, atau biasanya juga dikenal semi skim, atau yang fat free, atau yang biasanya kita bilang juga non fat milk, fat free or skim milk. Mana yang lebih baik? Mungkin banyak sekali, saya yakin yang jawabannya mungkin either low fat atau fat free. But unfortunately, ya sayangnya menurut jurnal, lemak susu itu atau susu yang full fat, susu yang fresh milk itu justru yang paling baik secara kesehatan ya. Kalau kita bicara secara kesehatan, yang memiliki manfaat kesehatan paling tinggi adalah justru susu yang full fat. Karena apa? Karena lemak dalam susu ini adalah lemak baik dan punya banyak sekali benefit untuk kesehatan gitu. Jadi kaya kandungan vitamin A, vitamin D, dan vitamin A, vitamin D ini larut dalam lemak ya, bukan larut dalam air gitu. Jadi kalau dia fat free, nah, berarti kan tidak mengandung vitamin-vitamin ini. Oh, tapi ada kok dok vitaminnya. Saya baca di labelnya. Well, yang vitamin yang ada itu adalah vitamin yang sudah di-fortified, yang sudah di-enrich, gitu ya. Bukan vitamin naturalnya. Dan sayangnya itu berbeda. Jadi, vitamin yang ditambahkan, yang di-enrich, yang difortifikasi, ya, dan vitamin yang natural, yang terdapat dalam susu, yang full fat ini, itu dua hal yang berbeda, meskipun dalam arti sama-sama
bacaannya ada tulisannya vitaminnya gitu ya. Oke, jadi saya hanya ingin menyampaikan di sini bahwa sebetulnya jangan berpikir kalau low fat atau fat free ini lebih sehat. Sekali lagi memang tergantung dari jenis susunya juga ya. Saya tidak bisa mengeneralisasi semua ya. Tentunya dalam arti cuma saya ingin menyampaikan bahwa banyak terjadi kesalahpahaman bahwa selama ini yang dianggap sehat adalah yang low fat atau yang fat free gitu ya. Tentunya ini juga tergantung dari tambahan-tambahan yang lain ya. Jadi seperti tambahan gulanya, perasa dan lain-lain gitu. Nah, bagaimana dengan susu vegan? Ya, bagaimana dengan susu vegan? Bagaimana dengan plant-based milk yang selama ini juga sangat populer? Ya, di sini saya bawa 3 jenis. Sebetulnya ada banyak sekali, tapi di sini saya mau bahas tiga saja yang paling banyak dikonsumsi oleh orang Indonesia. Nah, kita bahas di sini sebetulnya sumbernya bisa kalian dapatkan dari manapun. It's very easy ya sekarang untuk mencari, tapi saya akan menjelaskan dari perbandingan ini ya. Almond milk itu kandungan kalorinya 1 cup, ini 1 cup semua ya, 1 cup, dan by the way semuanya adalah unsweetened, tanpa tambahan gula, tanpa tambahan flavoring. Jadi yang saya bahas semuanya dari susu sapi sampai ini semuanya adalah yang unsweetened, yang tanpa tambahan gula. 1 cupnya, 1 cangkirnya 29 kalori, which is ini sebetulnya bisa dibilang sangat rendah. Kemudian oat itu 130 kalori, ini cukup tinggi memang. Kemudian soy itu 101 kalori. Ini jadi secara umum ya, kurang lebih yang banyak itu dari berbagai sumber, dari berbagai jenis. Ini adalah rata-ratanya. Kemudian total karbohidratnya itu 3 gram ya untuk susu almond. Untuk oat itu cukup tinggi di sini, hampir mungkin lebih dari 5 kalinya, yaitu 16 gram. Sedangkan soy itu 4 gram. Ya, kandungan karbohidratnya juga relatif rendah, mirip dengan almond. Almond proteinnya memang rendah ya, 1 gram. Oat proteinnya lebih tinggi, 4 kalinya almond, 4 gram. Tapi yang paling tinggi proteinnya adalah soy. Jadi ini sering disebut sebagai alternatif untuk sumber protein selain dari susu sapi, karena proteinnya juga cukup tinggi. Kemudian yang terakhir adalah fatnya. Almond itu 2,5 gram per cupnya, oat juga sama 2,5 gram, dan soy itu juga sedikit lebih tinggi 3,5 gram gitu. Nah, almond ini kelebihannya apa? Kelebihannya adalah gluten free, ya, soy free. Jadi untuk orang-orang yang punya masalah gluten atau alergi dengan soy, produk kedelai, almond adalah pilihan yang tepat. Oat kelebihannya apa? Dia soy free. Untuk orang-orang alergi kedelai juga bisa konsumsi susu oat ya. Kemudian juga nut free. Ini biasanya jarang sih orang Indonesia yang punya alergi kacang-kacangan ya, tapi ada. Ya, jadi untuk orang-orang yang punya alergi seperti itu bisa konsumsi susu oat. Ini salah satu alternatifnya. Kemudian untuk soy dia nut free ya. Kenapa nut free? Karena kedelai ini bukan kacang ya. Banyak orang berpikir kacang kedelai, sebetulnya itu bukan kacang yang nut gitu ya. Jadi bukan, karena Indonesia agak repot ya gitu, semuanya dibilang kacang merah, kacang kedelai, kacang hijau. Literally itu bukan kacang-kacangan yang di keluarga nut. Jadi itu beda, udah pernah saya bahas juga di video saya yang lain, bisa dicari ya. Jadi nut ini adalah nut yang saya bilang kacang golongan almond, mente ya, itu tadi ya, golongan nut free gitu. Jadi dia untuk soy milk itu dia nut free gitu. Kemudian juga gluten free, itu untuk kelebihannya soy milk atau susu kedelai. Soy milk itu susu kedelai. Untuk oat itu beberapa, kalau kita bilang apakah oat ini gluten free, tergantung jenis oatnya, karena oat memang secara natural tidak mengandung gluten, tapi banyak terjadi kontaminasi silang gitu. Jadi kalau kalian yang suka konsumsi oat, entah itu oat milk, oatmeal, kemudian apalagi roll oat dan lain-lain ya, itu perlu berhati-hati karena tidak semua oat itu bebas gluten gitu. Bahkan cukup banyak oat yang komersial itu yang justru dia ada kandungan gluten, buat kalian yang punya masalah gluten allergy or sensitivity. Nah, kekurangannya apa untuk susu vegan? Yang pertama, susu vegan ini secara umum dia tinggi asam fitat dan tinggi oksalat, di mana dua unsur ini ya, dua zat ini itu membuat penyerapan kalsium kita menurun. Nah, susu plant-based atau susu vegan itu memang secara umum dia kandungan kalsiumnya rendah, berbeda dengan susu sapi. Tapi bisa jadi juga difortifikasi, ditambahkan kalsium, di mana kalsiumnya juga berbeda. Jangan berpikir kalsium yang ditambahkan ini sama dengan kalsium yang natural yang terkandung dalam susu sapi gitu ya. Jadi segala sesuatu yang ditambahkan, yang difortifikasi, yang di-enrich itu tidak akan sebaik dari sumber
naturalnya gitu. Belum lagi ada tambahan thickenernya. Thickener ini jadi pengentalnya, karena biasanya seperti susu almond, ini contoh yang paling sering ya, diberikan thickener atau pengental karena encer gitu, susunya konsistensinya encer dan kurang nyaman diminum. Itu sebabnya kalau biasanya banyak yang dijual komersial itu banyak ditambahkan thickener, garam, kemudian keragenan dan lain-lain seperti itu. Dan yang paling penting adalah perhatikan sugarnya itu. Karena apa? Karena banyak sekali sekarang varian-varian susu-susu ini ya dianggap lebih sehat karena dalam arti tidak mengandung laktosa, ya tidak mengandung dairy, tidak mengandung segala sesuatu yang dairy, jadi dairy free, lactose free gitu. But yang paling sering saya sarankan untuk diperhatikan adalah kandungan gulanya. Biasanya susu-susu almond, oat, soy dan lain-lain sekarang kandungan gulanya sangat tinggi, dan kalau kalian berpikir gula itu baik untuk sumber energi, well, mungkin bisa nonton video-video saya sebelumnya. Saya udah banyak sekali bahas mengenai sugar, mengenai apa efek dari sugar. Saya tidak menentang sugar at all ya, secara sugar sama sekali buruk, tapi ini adalah salah satu kandungan dari makanan minuman yang perlu kalian waspadai, karena gula ini bisa dampaknya juga sangat banyak untuk kesehatan dan bahkan bisa lebih besar daripada masalah alergi atau intoleransi laktosa kalau kalian konsumsi susu plant-based, susu vegan tapi yang kandungan gulanya juga cukup tinggi. That's why belilah atau pilihlah secara bijak ya, mana yang lebih baik antara susu sapi atau susu vegan sebetulnya tergantung dari susu mana yang kalian pilih ya. Apakah itu susu komersial atau yang homemade. Biasanya saya lebih sarankan yang homemade karena tidak banyak campuran-campuran aditif-aditif yang seperti thickener, sugar dan lain-lain, meskipun tidak jaminan juga. Tapi yang mana yang lebih baik, sesuaikan dengan kebutuhan kalian, sesuaikan dengan kondisi kesehatan kalian, pilihlah secara bijak. Di sini saya hanya share informasi yang bisa saya sharekan, tapi pilihannya semuanya kembali kepada Sobat Sehat. Semoga informasinya bermanfaat. Stay fit and stay healthy.